maka itu akan mencegah terbentuknya mediator inflamasi, baik jalur yang siklooksigenase maupun yang jalur lipooksigenase tadi. Nah, jadi makanya dikatakan kortikosteroid itu punya aksi yang lebih luas gitu ya, dan lebih poten dibandingkan obat-obatan yang OAINS yang hanya menghambat jalur siklooksigenase saja. Nah, OAINS juga dia menghambat siklooksigenase sehingga konversi si asam arakidonat menjadi prostaglandin itu akan terganggu. Ya, ini dia. Di sini mekanisme kerjanya OAINS ya. Jadi obat-obat yang menghambat siklooksigenase itu punya kekuatan dan selektivitas yang berbeda-beda di mana nanti akan kita bahas. Ya, nah selanjutnya produksi prostaglandin ini nantinya akan meningkat kalau si sel ini mengalami kerusakan gitu. Makanya begitu dikasih eh OAINS maka itu akan dihambat. Nah, jadi kalau si prostaglandin E2 ini ya nanti itu dia efeknya apa kan eritem, vasodilatasi ya. Misalnya kalau kalian kejeduk deh kakinya, ya kejeduk-duk gitu terus bengkak gitu apa yang terjadi? Kalau bengkak gitu berarti akan ada kemerahan yang namanya eritem, ya kan? Dia merah karena ada vasodilatasi dan ada peningkatan aliran darah lokal, ya kan? Ya mekanisme radang lah itu semua karena ada kontribusi dari prostaglandin E2 ini. Gitu ya. Jadi seperti itu untuk mekanisme kerja dari obat-obatan OAINS baik yang OAINS maupun yang steroid. Oke, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan untuk biosis prostaglandin ini? Kalau kayak udah ngerti ini sih biasanya nanti ke depannya akan lebih enak. Lanjut dulu? Kita lanjut dulu kalau gitu ya. Oke, jadi metabolisme asam arakidonat tadi kan melalui dua jalur ya. Ada jalur siklooksigenase yang nantinya akan menghasilkan prostaglandin, tromboksan A2, prostasiklin, dan juga jalur lipooksigenase yang nantinya akan menghasilkan leukotrien sesuai dengan gambar yang tadi. Nah, ini adalah peran-peran ya dari prostaglandin, tromboksan A2, dan leukotrien dalam mekanisme kerja pada inflamasi. Nah, berarti kan kalau misalnya contohnya si prostaglandin, begitu ada trauma jaringan, nah nantinya akan terjadi vasodilatasi, akan terjadi edema, peningkatan permeabilitas vaskular, ya kan? Nah, ini semua dihambat oleh si inhibitor dari siklooksigenase. Jadinya dia nggak merah, jadi nggak bengkak, seperti itu. Jadi nggak nyeri, ya karena kan kalau dia ada trauma kan ada sensitisasi dari saraf nonsiseptif terhadap stimulasi oleh si mediator inflamasi. Ini juga dihambat seperti itu. Ya, nah berikutnya perannya itu adalah terhadap romboksan A2. Nah, jadi kalau ada romboksan A2 maka akan terjadi agregasi platelet dan vasokonstriksi. Jadi beda ya kalau misalnya di perbedaannya prostaglandin itu dia bikin vasodilatasi, tromboksan A2 bikin vasokonstriksi, makanya dia harus seimbang ya. Nah, jadi kalau dihambat agregasi plateletnya menjadi anti agregasi platelet kan? Karena dihambat. Nah, akhirnya apa? Jadi rentan perdarahan. Nah, itulah makanya kalau dihambat romboksan A2-nya, maka akan terjadi rentan perdarahan seperti itu. Nah, sama prostacyclin juga dan lain-lain ya. Nah, ini kita hanya membahas mekanisme kerjanya pada inflamasi. Nah, berikutnya adalah sifat-sifat dasar dari obat-obat antiinflamasi non-steroid. Nah, ini kurang lebih seperti tadi ya, Dek, ya. Jadi, arachidonic acid itu nantinya ada COX-1, ada COX-2. Lalu nanti si COX-1 itu nanti dia akan membentuk yang namanya prostaglandin ya. Lalu juga ada tromboksan A2. Prostaglandin punya efek pada proteksi dari gaster ya untuk menimbulkan mukus dan lain-lain. Lalu ada tromboksan A2 tadi ya untuk fungsi platelet. Lalu juga ada COX-2 tadi ya, dia untuk prostaglandin E2, dia bisa untuk nyeri, juga berpengaruh pada pembentukan tulang dan juga bisa sebagai antipiretik juga. Nah, di sini kita lihat bahwa pada obat-obatan yang NSAID yang tradisional, dia akan menghambat baik COX-1 maupun COX-2. Ya, tapi kalau misalnya dia selektif COX-2 NSAID, maka dia hanya akan menghambat COX-2 saja.
Sehingga kalau misalnya kita lihat manakah yang efek sampingnya lebih kecil ya. Misalnya kita pengen cari obat antiinflamasi yang aman untuk lambung pada pasien-pasien ulkus peptikum misalnya. Kalian pilih yang mana? Eh COX-1 atau COX-2? Yang hambat COX-1 atau COX-2 deh? Ada yang bisa kasih pendapat nggak? Apa mungkin siapa ya? Bisa kasih pendapat. Mungkin Arjuna bisa kasih pendapat. Arjuna Mahendra. Ada Arjuna? Wah, Arjuna kemana nih ya? Atau Jessica Olivia? Jessica ada. Gak apa-apa, berpendapat aja. Kira-kira kalau misalnya kita mau pilih obat anti nyeri untuk pasien-pasien dengan ulkus peptikum, pilih yang mana? Pilih yang non selektif atau yang selektif COX-2? Dan dokter, Gimana menurut Jessica? Kira-kira yang mana? Mau pilih kan kalau misalnya COX-1 ini dia kan nantinya akan mempengaruhi peran proteksi lambung dan juga fungsi dari platelet ya kan. Kalau misalnya COX-2 dia lebih ke tadi efek sampingnya lebih ke jantung. Nah, ini kalau misalnya pasiennya itu ulkus peptikum, kamu pilih yang mana? Inhibitor yang non selektif yang tradisional NSAID atau yang COX-2 selektif? COX-2 mungkin yang Iya, selektif. betul ya, Ya, COX-2 ya, karena dia nggak mempengaruhi proteksi gaster gitu. Yang dihambat COX-2 yaitu si prostaglandin E2 bukan prostaglandin I2 seperti itu ya. Nah, jadi makanya kalian harus bisa pilih jangan sampai nanti pasiennya ada riwayat ulkus peptikum nih, terus pasiennya itu datang tuh sakit kakinya nyeri, terus malah kalian kasih yang tradisional NSAID yang non selektif ya, akhirnya datang-datang lagi ke kalian sakit perut dia gitu ya. Seperti itu implikasi klinisnya. Ya, jadi enzim siklooksigena teman-teman tunggu sebentar ya, nanti dokternya masuk lagi.
Mohon maaf ya, tadi mati lampu sebentar di rumah saya sebentar ya. Apakah PPT-nya sudah terlihat lagi, Dek, share screen-nya? Oh, ini dari ini ya? Dari kalian ya share screen-nya ya? Iya, dokter. Oke, pakai PPT saya aja, Dek. Bentar di unshare aja. Baik, Bentar. dokter. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah, dokter. Oke. Oke, baik kita lanjutkan ya. Tadi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa dalam enzim siklooksigenase itu ada dua isoform, ada yang namanya COX-1 sama COX-2. Jadi kalau COX-1 itu dia esensial dalam pemeliharaan berbagai fungsi organ dalam kondisi normal ya, seperti ginjal, saluran cerna, trombosit. Nah, makanya kalau dihambat, maka akan ada masalah pada ginjal, pada saluran cerna dan pada pasien-pasien yang trombositopenia. Makanya hati-hati memberikan pasien-pasien yang obat-obat yang nantinya akan menghambat COX-1 ini, ya. Nah, seperti di mukosa lambung nantinya aktivasi si COX-1 ini akan menghasilkan protasiklin yang sifatnya itu sitoprotektif di lambung. Jadi bayangkan kalau misalnya COX-1-nya itu dihambat ya, maka di mukosa lambung itu akan menghambat yang namanya prostasiklin yang punya efek sitoprotektif di lambung. Nah, begitu juga dengan tromboksan A2 ya. Jadi itu yang disintesis oleh yang disintesis trombosit karena adanya siklooksigenase juga gitu yang nantinya akan menyebabkan agregasi trombosit, vasokonstriksi ya. Makanya kalau misalnya ternyata nanti ini dihambat, makanya akan menimbulkan anti agregasi trombosit sehingga akan rentan sekali terjadi perdarahan seperti itu. Nah, sebaliknya kalau prostasiklin yaitu atau PGE2 yang disintesis oleh COX-2 ini akan melawan efek tersebut. Nah, makanya mereka itu harus seimbang seperti itu ya. Nah, ini adalah penggolongan obat antiinflamasi ya yang penting banget untuk kalian ketahui ya. Ada yang namanya non-selective COX inhibitor, lalu ada yang namanya preferential atau misalnya dia memang hanya menghambat hanya sedikit menghambat COX-2, ada yang memang dia secara selektif menghambat COX-2 ya. Lalu juga ada analgetik yang punya efek antiinflamasi yang sangat-sangat rendah gitu ya efek antiinflamasinya. Contohnya di sini adalah paracetamol. Nah, ini obat yang sangat sering nantinya digunakan ya. Nah, ini adalah sebenarnya bagian dari NSAID tapi dia punya efek antiinflamasi yang rendah banget. Nah, sedangkan ini ya yang kolom yang hijau dan merah ini sama-sama dikatakan sebagai COX-2 inhibitor. Nah, sedangkan yang kuning ini dinamakan non-selective COX inhibitor. Jadi dia menghambat COX-1 dan juga COX-2 seperti itu, ya. Nah, di sini kita lihat contoh-contohnya, ada aspirin, ada indometasin, ketoprofen, dan lain-lainnya. Oke, nah ini yang penting kalian ketahui penggolongannya. Nah, jadi untuk paracetamol, jadi dia memang menghambat biosintesis prostaglandin, tapi hanya di area-area atau di lingkungan yang rendah kadar peroksidnya, seperti di hipotalamus gitu. Nah, jadi lokasi inflamasi itu kan biasanya mengandung banyak peroksid. Nah, inilah menjelaskan kenapa si efek antiinflamasi dari paracetamol itu udah hampir nggak ada gitu. Jadi diduga ya paracetamol ini dia menghambat isoenzim COX-3
ya kan? Jadi COX-3 itu dia hanya ada di otak. Ya, makanya dia lebih berperan sebagai antipiretik daripada antiinflamasi gitu. Nah, tapi dia punya efek sebagai anti nyeri. Tapi efek antiinflamasinya rendah banget gitu ya. Nah, ini adalah eh, struktur-struktur kimianya dari CNSID, mana yang derivat dari salicylic acid, lalu ada juga yang derivat enolik dan lain-lainnya. Ini contohnya klasifikasi dari OWANS berdasarkan strukturnya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai sifat-sifat dasar dari OWANS ya. Jadi si aspirin ini dia itu sangat kuat menghambat COX-1 daripada COX-2. Makanya hati-hati memberikan aspirin pada pasien-pasien dengan gangguan pada lambung ya, bisa pasien-pasien ulkus peptikum atau pada pasien-pasien dengan ada masalah pada trombositnya, trombositopeni. Nah, hati-hati ya untuk diberikan aspirin karena dia itu benar-benar kuat menghambat COX-1 ya. Nah, sedangkan COX-2 inhibitor itu dikembangkan ya untuk dapat mencari inhibitor COX ya untuk pengobatan inflamasi dan nyeri, tapi toksitas terhadap saluran cerna dan perdarahannya itu lebih rendah gitu ya. Jadi makanya kalau misalnya pasien-pasiennya itu tadi ada gangguan saluran cerna di lambung, ulkus peptikum, atau misalnya pasiennya itu trombositopeni, jangan diberikan yang non-selektif COX ya, inhibitor. Pilihlah yang inhibitor COX-2 selektif. Karena diharapkan yang inhibitor COX-2 selektif ini dia itu lebih kurang gitu ya toksisitasnya pada saluran cerna dan juga perdarahan. Ya risiko dia bikin gangguan saluran cerna seperti nyeri ulu hati dan perdarahan itu lebih kecil dibandingkan dengan yang non selektif seperti itu. Ya. Nah, OWANS yang non selektif itu dinamakan OWANS tradisional ya. Jadi yang pertama kali ditemukan tuh OWANS yang non selektif dulu, setelah itu baru yang selektif. Nah, mekanisme kerjanya itu ada antiinflamasi, anti nyeri dan antipiretik. Tapi kalau antipiretik, yang unggul itu adalah si paracetamol. Sedangkan antiinflamasi, anti nyeri yang unggul itu adalah si inhibitor COX ini. Nah, untuk farmakodinamik atau mekanisme kerjanya, kenapa sih OWANS ini bisa punya efek antiinflamasi? Nah, ini dia ya. Jadi karena adanya efek pada prostaglandin E2 dan prostasiklin yang nantinya dia akan punya peran dalam terjadinya eritem, vasodilatasi, peningkatan aliran darah lokal. Lalu ada juga peran pada pada histamin dan bradikinin ya. Lalu dia juga punya aspek penting dalam proses inflamasi ya seperti migrasi leukosit ke jaringan yang sedang mengalami peradangan. Lalu dia juga dimanfaatkan untuk antiinflamasi pada muskuloskeletal gitu ya. Jadi makanya penggunaannya sangat-sangat luas sih OWANS ini seperti itu ya. Lalu juga ada anti nyeri ya, efek anti nyerinya itu hanya berperan pada nyeri yang berkaitan dengan kerusakan jaringan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada si prostaglandin maka nanti akan menimbulkan sensitisasi reseptor nyeri terhadap stimulus mekanik dan kimiawi yang nantinya akan menimbulkan rasa nyeri atau hiperalgesia sehingga nantinya akan menstimulasi yang namanya mediator kimiawi seperti histamin dan bradikinin sehingga akan menimbulkan nyeri yang nyata. Nah, namun OWANS ini hanya efektif untuk nyeri-nyeri yang intensitasnya itu rendah atau sedang. Kalau nyeri yang intensitas tinggi biasanya digunakan itu analgetik yang golongannya itu yang opioid, udah bukan yang OWANS lagi. Ya, misalnya nyeri-nyeri yang berat itu kayak nyeri-nyeri karena cancer ya, atau cancer pain, itu nggak bisa pakai OWANS gitu ya. Tapi kalau cuma sakit kepala, pegel-pegel, atau misalnya nyeri karena inflamasi, itu bisa pakai OWANS gitu. Nah, jadi efek analgesiknya memang jauh lebih lemah ya daripada golongan opioid gitu kan. Bedanya kalau OWANS itu dia tidak menimbulkan adiksi ya dan efek samping sentral yang merugikan gitu. Ya. Jadi
Biasanya nyeri-nyeri kalau misalnya karena terpotongnya saraf, nah itu biasanya nyerinya kan nyeri neuropatik ya, bukan Owens obatnya. Biasanya obat-obatan yang memang untuk neuropatic pain gitu. Tapi kalau untuk nyeri kronis pasca bedah bisa pakai Owens gitu. Ya, lalu juga efek sebagai antipiretik. Nah, ini karena adanya pelepasan zat pirogen endogen ya, nantinya akan memacu pelepasan dari prostaglandin yang berlebihan di preoptik hipotalamus sehingga menimbulkan demam. Nah, ini dihambat nih ya kan oleh si Owens, makanya dia juga bisa digunakan sebagai antipiretik. Contohnya adalah ibuprofen ya. Nah, jadi dia dapat menekan efek si pirogen tadi yang nantinya akan menghambat sintesis si prostaglandin gitu. Tapi ingat itu bisa berguna sebagai antipiretik. Karena apa? Karena Owens itu dia tadi ya kalau digunakan lama-lama dia bisa ada efek samping terhadap tubuh kita, ada efek toksik. Ya, contohnya apa? Bisa bikin yang tadinya nggak ada masalah pada pencernaan, jadi ada masalah pencernaan kayak gitu, ya. Jadi hati-hati. Jadi penggunaan Owens itu tidak boleh lama-lama. Oke. Nah, lalu juga ada nah, yang penting nih, jadi kalau si paracetamol itu kan dia ada di COX 3 ya, nah itu hanya untuk paracetamol aja. Ya, yang lain biasanya COX 1, COX 2 mainnya. Nah, untuk farmakokinetiknya, dia diabsorpsi dengan cepat pada pemberian oral, lalu juga di dalam plasma itu dia mencapai konsentrasi puncaknya itu setelah dikonsumsi 2-3 jam, dan hati-hati, pemberian bersama makanan dapat memperlambat absorpsinya. Jadi kalau misalnya mau memberikan Owens itu berikanlah setelah makan, ya. Jangan perut kosong, apalagi yang non selektif bisa sakit perut gitu ya. Nah, untuk distribusi dia akan berikatan sangat tinggi dengan protein plasma, distribusinya juga luas ke seluruh tubuh sampai ke sendi-sendi yang radang juga dia bisa. Lalu di SSO-nya juga dia punya konsentrasi yang cukup sehingga bisa memberikan efek analgesik sentral seperti celecoxib ya. Nah, celecoxib. Jadi yang bisa ke sistem saraf itu hanya obat-obat yang profilnya itu lipofilik aja. Kalau hidrofilik kan nggak bisa ya. Jadi kalau obat-obat itu lipofilik dia bisa masuk ke SSP. Jadi dia punya efek analgesik sentral. Metabolisme biasanya mostly itu di hati. Waktu paru juga bervariasi ya. Kalau misalnya ibuprofen, diclofenac tuh dia pendek-pendek waktu paruhnya. Beda sama piroxicam yang bisa lama sampai 50 jam ya. Makanya ini akan mempengaruhi berapa kali obat itu diberikan, akan mempengaruhi dosisnya. Ya, misalnya piroxicam itu ya nggak usah dikasih 3 kali sehari. Ya, 1 kali sehari cukup, maksimal 2 kali sehari. Tapi kalau ibuprofen, paracetamol, itu diberikannya itu bahkan bisa sampai per 4 jam diberikan. Yaitu karena waktu paruhnya itu pendek. Ya, nah ini dia dapat diekskresikan di ginjal mostly. Makanya hati-hati ya pada pasien-pasien yang ada gangguan fungsi ginjal ya. Nah, selain memberikan efek terapi yang sama, Owens ini juga dia memiliki efek samping yang serupa karena pada dasarnya dia itu akan menghambat yang namanya biosintesis si prostaglandin. Tadi kan gara-gara ada hambatan dari pembentukan asam arachidona tadi. Nah, efek samping yang paling sering terjadi itu adalah tukak lambung ya atau ulkus peptikum. Lalu juga ada gangguan fungsi trombosit ini ya. Gangguan fungsi trombosit ini karena adanya hambatan pada biosintesis dari tromboksan A2 ya kan? Tromboksan A2 yang nantinya akan memperpanjang waktu perdarahan. Makanya hati-hati pemberiannya ya. Jadi ini efek sampingnya satu inhibition bisa masalah pada GI bleeding, ulcus pepticum, kalau misalnya pada ginjal itu biasanya karena baik COX-1 maupun COX-2 gitu ya, karena adanya inhibisi dari COX itu akan menimbulkan retensi dari air dan natrium di ginjal, bisa bikin hipertensi, bisa bikin acute kidney injury, jadi hati-hati ya. Sedangkan pada efek kardiovaskular ini disebabkan biasanya oleh inhibisi COX-1 dan COX-2.
Nah, biasanya contohnya di platelet nih, dia bisa bikin agregasi dari platelet, bikin vasokonstriksi seperti itu ya. Makanya kalau misalnya inhibisi COX-2-nya itu dia lebih lebih tinggi daripada COX-1, nah ini akan meningkatkan resiko terjadinya stroke dan juga miokard infark ya. Makanya hati-hati. Lalu bagaimana sih kok obat OANS ini bisa bikin iritasi lambung? Ya kan, gimana ceritanya? Jadi gini, jadi tadi iritasi itu kan dia eh, bersifat lokal ya. Nah, nantinya dia akan berdifusi kembali lalu akan menimbulkan kerusakan jaringan. Jadi kalau misalnya iritasi atau perdarahan lambung yang bersifat sistemik karena ada hambatan dari biosintesis prostaglandin, nah nantinya akan menyebabkan tadi masalah-masalah tadi ya, hambatan sekresi asam lambung dan lain-lain. Nah, makanya untuk mengatasi hal ini apa yang harus dilakukan? Diberikanlah secara parenteral, jangan dikonsumsi secara peroral gitu ya untuk menghindari terjadinya iritasi atau perdarahan lambung kayak gitu. Tapi ya bukan berarti pasti jadi enggak toksik ya, tetap aja ada resikonya tapi kemungkinannya itu lebih kecil ya. Nah, pada pasien-pasien yang gangguan saluran cerna, jadi prefer berikan yang inhibitor COX-2 ya daripada yang non-selektif. Nah, lalu di ginjal nantinya si obat-obatan OANS ini dia akan dapat menghambat biosintesis dari prostaglandin di ginjal ya, terutama dari prostaglandin E2. Nah, nanti pada kondisi normal dia biasanya nggak banyak pengaruh ke ginjal, tapi kalau digunakan dalam jangka waktu yang lama terus atau pada pasien-pasien memang sudah ada gangguan fungsi ginjal itu hati-hati ya. Nah, hati-hati juga kalian memberikan obat-obatan OANS ini pada pasien yang hipovolemi, pasien-pasien yang sirosis hepatis, atau pasien-pasien gagal jantung yang nantinya akan menyebabkan berkurangnya aliran darah ke ginjal. Dan kecepatan filtrasi glomerular juga akan menurun yang nantinya akan menimbulkan gagal ginjal akut. Jadi hati-hati ya. Nah, jadi kalau diberikan dalam jangka waktu lama, si OAS ini akan menimbulkan yang namanya nefropati analgesik. Nah, ini adalah beberapa efek samping dari NSAID, baik terhadap gastrointestinal, platelet, lalu pada ginjal, kardiovaskular, dan lain-lain kalian baca ya. Ini ada di buku Goodman and Gilman. Nah, berikutnya ini adalah perbedaan-perbedaan ya antar wines ya, baik secara struktur kimia gitu, lalu juga secara selektivitasnya dan juga waktu paruhnya. Nah, apa implikasi klinisnya? Kalau secara kesamaan struktur gitu ya, kita bisa lihat bahwa kalau yang hitam ini adalah yang tradisional NSAID. Tapi kalau yang merah ini merupakan yang COX-2 inhibitor. Oke, ini adalah COX-2 inhibitor. Jadi kalau yang hitam ini adalah tradisional dari NSAID. Itu secara struktur kimia. Kalau misalnya kita lihat si piroxicam ini, dia masuknya itu masih ke yang tradisional NSAID. Sedangkan yang koksib-koksib ini, itu dia secara struktur kimia, itu lebih masuk ke COX-2 inhibitor. Sedangkan secara selektivitasnya dalam menghambat enzim siklooksigenase, kita lihat makin ke sini, ini dia makin lebih menghambat si enzim siklooksigenase 1. Sedangkan makin ke yang arah kuning, dia akan makin menghambat enzim siklooksigenase yang kedua. Ya, jadi kalian bisa pilih mana yang mau kalian pilih untuk pasien kalian nantinya, mau kasih yang COX-2 inhibitor atau mau cari yang non selektif. Di sini kita lihat kalau yang warna-warna merah ini ya, ini adalah yang COX-2 selektif NSAID. Jadi kalau misalnya pasiennya itu ada trombositopeni atau pasiennya itu ada ulkus peptikum, ada gangguan saluran cerna, maka pilihlah OANS yang selektif COX-2 inhibitor ya, yaitu selecoxib ya, etericoxib, si koksib ini deh pokoknya. Itu ya, Dek ya. Jadi itu prinsipnya ya. Berdasarkan tadi efek sampingnya tadi. Nah, lalu juga waktu paruhnya ini mempengaruhi dosis.
mau mesti berapa kali diberikan. Kalau dia makin pendek waktu paruhnya, maka dosisnya akan semakin lebih sering diberikan. Contohnya acetaminophen, diclofenac, ini kan bisa sampai 3 kali sehari diberikan. Nah, beda kalau misalnya dia itu waktu paruhnya makin panjang, kayak piroxicam, meloxicam, ini cukup diberikan 1 kali sehari saja. Seperti itu ya. Jadi ini menentukan seberapa lama dosis, seberapa sering dosis akan diberikan. Sekarang kita akan lihat per obatnya. Di sini adalah asam asetilsalisit atau yang dikenal dengan nama aspirin. Oh ya, sebelumnya saya mau tahu dulu kita sampai jam berapa ya sore ini, Dek? Sampai 17:10, dokter. Oke, baik. Makasih ya. Oke, jadi ini adalah aspirin ya, dia itu punya efek sebagai analgetik, antipiretik, antiinflamasi dan juga dia itu non-selective COX inhibitor ya. Nah, jadi memang ini yang cukup banyak digunakan hingga saat ini ya. Dia itu diabsorpsi dengan sangat baik, distribusinya itu sangat baik menyebar ke seluruh tubuh, ikatan albuminnya pun tinggi ya, dan dia dapat dimetabolisme di hati serta diekskresikan di ginjal. Ya, jadi dia punya berbagai macam efek ya terhadap pernafasan. Nantinya dia akan bisa menyebabkan hiperventilasi karena ada peningkatan dari konsumsi oksigen dan produksi CO2, di mana nantinya pernafasannya itu akan lebih dalam dan frekuensi nafasnya akan jadi lebih bertambah ya. Jadi orang sesak jangan dikasih OAINS ya. Lalu juga terhadap keseimbangan asam basa, nanti juga punya efek ya karena adanya tadi konsumsi oksigen tadi, maka produksi dari karbon dioksidanya meningkat, lalu nanti nafasnya itu akan meningkat. Lalu berikutnya pada efek urikosurik juga ya, nanti akan ada hambatan dari ekskresi asam urat, terus sudah kayak gitu. Tapi ini dia dose dependent ya. Kalau misalnya dosis kecil akan ada hambatan dari ekskresi asam urat, di mana nanti akan ada peningkatan dari kadar asam urat darah. Tapi kalau dosis besar, maka ekskresinya akan meningkat, maka akan menurunkan kadar asam urat. Ini adalah memang efek homeostasis dalam tubuh kita seperti itu ya. Nah, jadi memang kalau misalnya dia dosis rendah, dia menghambat sekresi tubuli. Kalau misalnya dia dosis tinggi, maka dia akan menghambat reabsorpsi sehingga nantinya akan ada peningkatan dari ekskresi asam uratnya. Ya, jadi kadar asam uratnya itu akan turun. Ya, kalau misalnya pada darah, si aspirin dia punya efek memanjangkan masa perdarahan, lalu juga karena adanya pembentukan tromboksan A2 yang terhambat gitu. Dan aspirin nggak boleh diberikan pada pasien dengan kerusakan hati berat, pasien-pasien dengan hipoprotrombinemia, defisiensi vitamin K dan hemofili karena ini pasien-pasien yang rentan sekali terjadi perdarahan seperti itu. Lalu berikutnya adalah efek terhadap hati dan ginjal ya. Dia itu hati-hati, dia punya efek toksik terhadap hati. Jadi cek ya kenaikan SGOT, SGPT. Kalau ada ikterus hentikan. Ya, nggak boleh pada pasien-pasien penyakit hati kronik, bisa bikin Reye's syndrome ya. Ini dihubungkan dengan pemberian salisilat pada anak-anak. Lalu dia juga dapat menurunkan fungsi ginjal pada pasien dengan hipovolemi dan gagal jantung. Lalu kalau pada saluran cerna bisa bikin perdarahan lambung yang berat. Ya, ini efek sampingnya dari si aspirin. Dia kalau misalnya keracunan beratnya itu akan menimbulkan demam ya, ada efek piretik dan hyperhidrosis gitu. Sehingga nanti bisa terjadi dehidrasi, muntah, bisa hiperventilasi juga pasiennya. Tak lupa juga ada masalah pada lambung seperti nyeri epigastrium, mual muntah dan lain-lain. Ya, dia ada tabletnya itu ada yang 80, 100 sama 500 mg gitu. Nah, ini indikasinya ya antipiretik, analgesik, lalu juga untuk antiinflamasi juga dengan dosis yang tercantum. Nah, berikutnya adalah ketorolak ya. Ketorolak ini merupakan analgetik yang poten. Efek antiinflamasinya sedang ya. Absorpsinya bagus, bioavailabilitasnya oralnya oke ya. Dia bisa disuntikin IM ya kalau misalnya pasca bedah ya, dan dia itu efektivitasnya sebanding sama morfin
dengan masa kerja yang lebih panjang dan efek samping yang lebih ringan. Gitu ya. Tapi bedanya memang dia itu efek antiinflamasinya nggak tinggi-tinggi banget gitu ya. Ada oral ya, ada yang oral, ada yang parenteral gitu. Efek samping paling kalau disuntik kan nyeri di tempat suntikan ya, sama gangguan saluran cerna dan juga bikin ngantuk gitu. Nah, berikutnya ini adalah si ibuprofen, ketoprofen. Nah, ini kalian pasti sering nih lihat obatnya nih ya. Ibuprofen ini punya efek analgesik dan juga antiinflamasi, tapi dia nggak terlalu kuat ya. Jadi efek analgesiknya tuh hampir sama kayak aspirin. Nah, untuk efek antiinflamasi butuh dosisnya tuh agak tinggi. Dia absorpsinya tuh cepat ya melalui lambung. Waktu paruhnya juga cuma 2 jam cepat ya dan 90% dia terikat pada protein plasma. Lalu dia itu dapat diekskresikan melalui urin. Lalu hati-hati kalau ibuprofen diberikan bersama dengan warfarin, maka ada gangguan fungsi trombosit yang bikin masa perdarahannya lebih panjang. Lalu juga efek samping ada saluran cernanya juga lebih ringan ya daripada aspirin. Lalu juga sediaannya itu ketoprofen ini kalau nggak salah ada yang injeksi ya, tapi ibuprofen ini di Indonesia cuma ada yang oral. Kalau mau injeksi itu di luar negeri ada. Nah, ini ketoprofen ya. Ketoprofen ini efektivitas sama seperti ibuprofen, eh, sifatnya antiinflamasi yang ringan, sedang. Lalu kalau misalnya bagus-bagus aja, lambung dan lain-lainnya, dia harusnya waktu paruhnya itu 2 jam. Ya, efek sampingnya itu adalah saluran cerna dan juga reaksi hipersensitivitas. Ya, ini dosisnya 2 kali 100 mg per hari ya. Itu adalah ketoprofen. Nah, berikutnya bagaimanakah asam mefenawat? Nah, ini sering banget nih dipakai ya. Biasanya kalau cewek-cewek nyeri haid minumnya asam mefenamat gitu. Karena memang dia bisa menghilangkan nyeri si asam mefenamat ini gitu. Ya, jadi ya, bersifat sebagai analgetik ya. Ada efek antiinflamasi juga, tapi dia nggak seefektif dengan aspirin. Dia juga ikatan protein plasmanya tinggi. Lalu dia juga kalau diberikan bersamaan dengan obat antikoagulan lain bisa ada ESO-nya jadi harus dimonitor ketat. Lalu juga efek sampingnya itu ada pada masalah pada saluran cerna, eritem kulit, dan juga bronkokonstriksi. Ya, jadi hati-hati kalau misalnya pasien asma lagi kumat, boleh nggak ya dikasih dikasih OWINS gitu? Jangan ya, nanti bikin sesek, tambah sesek asmanya. Ya, terus kalau OWINS jangan diberikan lama-lama ya, kayak Asmef ini hanya maksimal itu 7 hari. Nah, berikutnya adalah piroxicam, meloxicam ya. Ini adalah sama non-selective COX inhibitor juga. Nah, waktu paruhnya itu dia sangat panjang sehingga hanya diberikan 1 kali sehari. Absorpsinya bagus, ikatan proteinnya juga tinggi. Efek sampingnya itu ada gangguan saluran cerna, makanya banyak yang mengalami tukak lambung dan lain-lainnya. Hati-hati ya untuk pemberian meloxicam, piroxicam. Nah, indikasinya untuk penyakit inflamasi sendi ya seperti artritis reumatoid, osteoartritis dan juga spondilitis ankilosa. Ini dosisnya ya. Nah, berikutnya adalah meloxicam. Nah, dia lebih menghambat COX-2 daripada si COX-1 ya. Nah, jadi dikatakan dalam sebuah studi bahwa efek samping meloxicam itu dia lebih minimal saluran cernanya ya pada saluran cerna dibandingkan dengan piroxicam. Ini dosisnya ya 7,5 sampai 15 mg 1 kali sehari. Nah, ini juga sering digunakan ya, banyak juga di apotek, diclofenac ya, dia itu adalah preferential COX-2 inhibitor, tapi kita masih menganggap dia sebagai keluarga dari COX-2 inhibitor. Ya, dia absorpsinya itu melalui saluran cerna cepat dan tanggap, lalu dia akan terikat 99% pada pada protein plasma, dan juga dia mengalami metabolisme lintas pertama lewat CYP450. Waktu paruhnya juga dia singkat, makanya harus diberikan sering-sering. Ya, tapi jangan kebanyakan juga ya, bisa toksik juga ini soalnya ke ginjal terutama ya, dan dia terakumulasi di cairan sinovial. Nah, sehingga efek terapinya itu akan jauh lebih panjang daripada waktu paruhnya gitu ya. Makanya kalau misalnya ternyata ada masalah-masalah pada sendi yang mempengaruhi sinovial itu makanya bagus diberikan diclofenac ya. Nah, efek sampingnya seperti biasa, hati-hati pada pasien tukak lambung dengan dosis yang tertera di bawah ini. Nah, berikutnya sekarang kita masuk ke COX-2 inhibitor selektif ya. Nah, jadi
yang telah disetujui itu cuman di Indonesia ya, itu cuma celecoxib sama etoricoxib aja. Ya, celecoxib sama etoricoxib ya. Jadi ini perbedaannya antara yang lain tadi ya. Jadi celecoxib itu dia bioavailability-nya sebenarnya belum diketahui. Lalu juga peak plasma levelnya cuma 2 sampai 4 jam. Habis itu dia bertahan lama, dia berikatan secara ekstensif dengan plasma protein. Lalu dia metabolismenya juga dia di hati melibatkan CYP2C9. Lalu dia juga menginhibisi CYP2D6. Lalu juga jadi dia ini interaksi obatnya lumayan ya, makanya hati-hati juga nih kasih celecoxib ya. Nah, ekskresinya itu di urin dan fesas. Ini dosisnya, jadi kalau misalnya pada pasien dengan gangguan hati ringan sedang, nah ini berarti harus butuh reduksi dosis seperti itu. Bentar ya. Saya izin ke belakang sebentar ya, Dek. Oke, sekarang kita masuk ke COX-2 inhibitor yang selektif. Jadi yang sering digunakan itu adalah celecoxib ya. Jadi dia memang sama, sebenarnya indikasinya sama-sama sebagai analgetik ya, manajemen nyeri akut pada OA, RA dan lain-lain ya. Ini dosisnya bisa dosis tunggal atau terbagi. Nah, efek sampingnya tadi ya, karena dia itu sebenarnya punya COX-2 itu punya efek proteksi ke kardiovaskular, sehingga kalau dihambat maka akan meningkatkan risiko terjadinya miokard infark dan juga stroke. Tapi ini juga berhubungan dengan dosis dan penyakit dasar yang mendasarinya ya. Jadi selalu prinsipnya gunakanlah dosis terendah dengan durasi terapi yang terpendek ya. Bukan dosis terendah ya, dosis terendah sesuai dengan indikasinya ya, dan juga durasi yang terpendek. Jadi jangan lama-lama kasih OANS itu. Nah ini kalau misalnya dia digunakan secara kronis, maka akan terjadi penurunan densitas mineral tulang. Karena tadi kan ada efek pada pembentukan tulang kan, bone formation tadi kan. Nah itu dia, maka jadi memang obat ini gak ada satupun sebenarnya yang aman, even obat herbal sekalipun. Ya, jadi semua obat yang memberikan efek itu biasanya ada efek sampingnya. Gitu ya. Jadi itulah tugas kalian sebagai seorang dokter untuk menimbang-nimbang risk and benefit-nya sebelum memberikan sebuah terapi. Contohnya kayak tadi, kalau pasien ulcus pepticum, berarti dia datang dengan nyeri kaki, kalian mau kasih obat yang mana? Nggak mungkin kan nggak diobatin, oh jangan Bu, obat-obat anti nyeri itu dia menghambat COX-1 yang nantinya akan bikin ibu jadi sakit mah. Kan nggak mungkin ya, nah pilihlah obat yang sekiranya tidak punya efek samping terhadap saluran cerna seperti itu. Ya. Nah, si celecoxib ini biasanya yang sering digunakan nih pada pasien-pasien yang ulcus pepticum gitu ya. Jadi memang harus dipilih benar obatnya.
Nah, berikutnya adalah etorikoksib. Etorikoksib ini sebenarnya mirip-mirip lah ya sama si selekoksib tadi, cuman memang waktu paruhnya dia panjang, metabolismenya juga ekstensif. Hati-hati pada pasien dengan gangguan fungsi hati, bisa ada akumulasi obat ya, karena nggak bisa dimetabolisme dengan baik. Lalu, nah indikasinya itu adalah sama semua analgetik tuh ya sama gitu ya, nyeri pada OA, rheumatoid arthritis, musculoskeletal pain dan lain-lain ya. Dan sama seperti si celecoxib kan sama-sama COX-2 inhibitor, maka dia akan berhubungan dengan peningkatan risiko miokard dan juga miokard infark dan juga stroke. Nah, sekarang kita masuk ke paracetamol. Nah, ini obat yang harus banget kalian kuasain ya, karena obat ini bakal sering banget diresepin, obat ini ada di mana-mana, bisa dibeli bebas juga ya. Jadi dia ini merupakan antipiretik ya, dan hampir tidak ada efek antiinflamasi. Dia juga punya efek analgetik dengan dosis yang lebih tinggi. Kalau antipiretik dosisnya 3 kali 500, kalau analgetik dosisnya 3 kali 1000. Ya, naik dosisnya sebagai analgetik. Lalu hampir tidak ada efek antiinflamasinya. Nah, mekanisme kerjanya itu dia hambat COX-1, COX-2 juga, tapi ada yang bilang dia juga termasuk menghambat COX-3 juga. Gitu ya. Nah, jadi biasanya dia akan rendah aktivitasnya kalau kadar asam arakidonatnya itu tinggi. Ya, jadi dia makanya dia nggak hambat proses inflamasi berat gitu, tapi dia lumayan lah untuk yang ringan-ringan inflamasi dia masih bisa gitu ya, tapi bukan pilihan sebagai antiinflamasi seperti itu ya. Terus dia juga kurang lebih sama, analgetik ada, efek antipiretik ada, antiinflamasinya sangat lemah, dan cenderung aman ya untuk saluran cerna ya. Yang nggak aman untuk apa? Untuk hati, kalau misalnya paracetamol itu ya. Kalau digunakan dengan dosis tinggi dalam jangka waktu yang lama, itu bisa menyebabkan gangguan fungsi hati. Ya, ini profil farmakokinetiknya. Ya, nah ini dia nih metabolismenya itu kan di mikrosom hati. Makanya hati-hati ya memberikan paracetamol pada pasien dengan gangguan fungsi hati. Efek sampingnya jarang, tapi suka terjadi peningkatan fungsi hati. Ini dosisnya dan sediaannya macam-macam. Ini vial itu biasa yang diberikan intravena, ada sirup, ada tablet, bahkan sekarang ada tablet kunyah segala ya. Paracetamol banyak ini sering banget. Nah, setelah itu kita akan masuk ke tadi kita sudah bahas obat antiinflamasi yang non steroid, mana yang menghambat COX-2 secara selektif, mana yang non selektif hambatannya. Nah, sekarang kita bahas yang antiinflamasi steroid. Nah, tadi kan sudah tahu ya bedanya ya, kortikosteroid kerjanya di sini, enzim siklooksigenase kerjanya di sini. Ya, jadi kalau misalnya si enzim siklooksigenase dia nggak menghambat asam arakidonat. Dia hanya menghambat ya isoformnya itu ya asam arakidonat menjadi si prostaglandin, tapi asam arakidonatnya tetap ada gitu ya. Tapi kalau kortikosteroid dari atas ini udah dihambat gitu, sehingga yang terhambat tuh nggak cuma siklooksigenase, yang terhambat juga si enzim lipooksigenase, sehingga semua mediator inflamasi, leukotrien, prostaglandin dan lain-lain itu semuanya akan terhambat. Makanya dia lebih poten, dia itu lebih luas ya jangkauan kerjanya dibandingkan dengan enzim siklooksigenase. Tapi ingat efek sampingnya juga lebih besar. Ya. Nah, ini dia ada dua kelompok, ada yang mineralokortikoid, ada yang glukokortikoid ya. Nah, jadi dia punya sifat antiinflamasi yang kuat, jadi dia suka digunakan untuk berbagai macam penyakit inflamasi, sorry. Karena dia punya efek antiinflamasi yang kuat, dia digunakan di berbagai penyakit inflamasi dan juga autoimun ya. Karena ada hambatan pada respon inflamasi yang menyeluruh, sehingga dia akan mengganggu aktivitas gen yang responsif ya terhadap tata laksana tersebut. Nah, ini dia adalah profil farmakologinya. Jadi kita bisa lihat di sini ada yang punya efek rentensi natrium. Nah, ini biasanya kalau yang udah tinggi gini udah nggak dipakai lagi nih obatnya biasanya ya. Walaupun dia punya efek antiinflamasi yang poten banget dibandingkan hidrokortison. Nah, kenapa pembandingnya itu adalah kortisol atau hidrokortison? Karena ini adalah kortisol yang fisiologis terhadap di dalam tubuh kita.
Seperti itu. Jadi makanya pembandingnya itu selalu kortisol. Di sini kita lihat yang sering digunakan itu adalah 6-alfa metilprednisolon, prednison juga sering digunakan, ya. Dexamethasone juga sering digunakan. Jadi dexamethasone ini yang sering digunakan dengan potensi antiinflamasi yang paling tinggi di antara yang lain. Tapi dia juga kerjanya lama, long acting. Ya, lalu juga efek antiinflamasi. Itu dia punya efek itu berasal dari mana? Dari tadi ya penurunan produksi dari mediator inflamasi akut, lalu nanti dia akan mencegah terbentuknya asam arakidona tadi, yang nantinya akan menginduksi sintesis polipeptida yang namanya lipokortin. Nah, lipokortin ini yang nantinya akan menghambat fosfolipase A yang akan menghambat pembentukan dari prostaglandin dan leukotrien. Lalu juga akan dapat menurunkan jumlah dan aktivitas dari sel yang imunokompeten dan juga adanya penurunan aktivitas dari makrofag, fibroblast, dan lain-lain yang punya peran dalam proses inflamasi. Nah, ini dia efek-efek inhibisi dari glukokortikoid ya. Nah, contohnya ini tadi ya, dia akan menginhibisi yang namanya asam arakidonat, prostaglandin yang akan dimediasi oleh adanya inhibisi COX-2 tadi ya, oleh glukokortikoid. Ini dia untuk penggunaan kortikosteroid karena ini modulnya DMS, jadi ada sediaan kortikosteroid itu kan ada yang sistemik, ada yang topikal. Nah, ini yang topikalnya, ya. Jadi yang topikal itu ada yang dia itu potensinya itu short to medium acting, ada yang intermediate acting, ada yang long acting, ada yang mineralocorticoid. Ini untuk yang activity-nya yang topikal ini. Ya, nanti kalian bisa lihat, berarti di sini kita lihat untuk sediaan yang topikal, yang manakah yang paling oke menurut kalian? Yang manakah yang paling oke yang topikal? Halo? Apakah ada yang bisa bantu jawab? Mana nih topikal yang paling oke aktivitasnya sebagai antiinflamasi? Tinggal lihat di sini aja mana yang paling ini. Siapa ya? Arjuna Mahendra? Kira-kira Arjuna Mahendra bisa jawab? Oh, tadi nggak ada ya? Oke. Mungkin ntar saya absen aja ya, nanti biar bisa tahu kira-kira siapa yang masih yang mengikuti kuliah atau tidak ya. Jadi topikal kita bisa lihat bahwa yang potensinya paling oke itu yang long acting adalah betamethasone ya atau desoximethasone. Ini yang sering digunakan ya untuk pemberian secara topikal ya. Di sini kita lihat dia punya potensinya 10 ya. Jadi nanti ini adalah pembagian dari kortikosteroid secara topikal ya. Nah, ini dia. Kita lihat. Jadi, kalau misalnya kalian mau pilih ya, kortikosteroid ini kan banyak banget ya yang topikal ini jenis-jenisnya. Jadi, harus dipilihnya itu sesuai dengan area lesinya di mana gitu. Ya, jangan sampai area lesinya itu di kulit yang tipis, kalian berikan yang poten. Jangan ya. Jadi, yang poten itu biasanya itu untuk area-area yang lesinya itu ada di area-area yang lapisan tanduknya tebal, contohnya di mana di telapak kaki atau di kulit-kulit yang kira-kira tebal lah. Tapi kalau di muka biasanya kita gunakan yang moderate aja atau bahkan yang low potensi. Buat anak-anak kan kulitnya masih pada tipis tuh, kita kasih yang low potensi gitu. Jadi hati-hati dalam memilih sediaan kortikosteroid yang topikal. Ya, jadi sebenarnya walaupun dia diberikan topikal, tapi kalau digunakan secara jangka panjang, tetap dia bisa punya efek sistemik gitu ya, kalau digunakan jangka panjang ya.
Seperti itu. Nah, efek lokalnya paling kan atrofi kulit, ada striae, ada teleangiektasis gitu-gitu ya. Tapi ada juga yang kalau dipakai dalam jangka waktu lama dan banyak bisa bikin efek samping karena adanya absorpsi secara sistemik seperti itu. Ya, nah ini dia kondisi-kondisi yang dapat ditata laksana dengan topikal kortikosteroid ya untuk yang hipoten biasanya pada pasien-pasien yang memang kayak gini nih hiperkeratotik ekzim, lichen planus yang memang eh di apa tebal-tebal gitu ya kulitnya itu jadi ada penebalan-penebalan tuh di kulit-kulit yang bukan di kulit-kulit yang halus gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak diaperas pada bayi dermatitis yang ada di wajah, di kelopak mata, jangan dikasih yang high poten, dikasihnya yang low poten. Seperti itu ya. Jadi kan udah jelas ya sekarang bagaimanakah cara memilih kortikosteroid topikal. Gitu. Nah, ini seberapa banyak sih krimnya harus diberikan? Apakah sama antara anak-anak dan dewasa? Nah, di sini kita lihat ya, ada yang namanya fingertip unit method ya. Jadi kalau misalnya anak-anak 3 sampai 6 bulan, kalau di daerah wajah dan leher cukup diberikannya tuh diolesnya itu satu fingertip ini aja ya. Tapi kalau misalnya di daerah kaki boleh 1,5 sampai di sini. Nah, beda kalau dewasa. Kalau dewasa itu kalau di daerah wajah gitu ya, atau di daerah wajah bisa 2,5. Jadi beda-beda. Jadi jangan kayak sama 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 aja gitu dipakainya. Beda-beda. Jadi berdasarkan fingertip unit method ini ya. Atau misalnya kayak one hand misalnya gatal-gatal semua dermatitis satu tangan, ya diberikannya satu fingertip unit seperti itu ya. Nah, ini adalah sediaan-sediaan dari kortikosteroid yang ada yang topikal, ada yang oral, ada yang injeksi. Nah, ini contoh-contohnya ya. Nah, ini adalah efek samping kortikosteroid yang berpotensi seperti jadi dia tuh nggak hanya di lokal saja ya efek sampingnya, tapi juga sampai ke efek sistemik. Jadi makanya hati-hati kortikosteroid ini bukan obat yang kayak bisa diberikan selama-lamanya tidak gitu ya, karena dia bisa bikin systemic effect seperti bisa bikin Cushing syndrome. Ya ini kalau misalnya diberikan walaupun diberikan secara topikal, tapi dia diberikan dalam jangka waktu lama dan banyak bisa bikin tetap Cushing syndrome ya. Nah, ini juga segala macam ya untuk side effect-nya. Nah, ini juga sama, ini dia per sistem ya. Kalau kardiovaskular bisa bikin hipertensi, lalu secara gastroenterologi bisa bikin ulkus peptikum. Hati-hati ya pada pemberian kortikosteroid dosis tinggi ini kalau diberikan secara sistemik. Ya, ini kalau diberikan secara sistemik. Kalau ini kalau diberikan secara topikal itu bedanya ya. Nah, jadi memang kortikosteroid ini obat dewa ya. Dia bisa untuk indikasi apapun tetapi ya, dia juga punya efek samping yang banyak. Jadi hati-hati. Ya, ini kalau misalnya dia pasiennya itu udah pakai lama kortikosteroid terus di stop tiba-tiba, maka akan menimbulkan insufisiensi adrenal akut namanya. Pasiennya akan mengalami demam, mialgia dan lain-lain. Lalu nanti ini akan menyebabkan kurangnya fungsi dari kelenjar adrenal yang sudah lama nggak memproduksi kortikosteroid gitu ya. Nah, sehingga nanti akan menyebabkan yang namanya Cushing syndrome ya, insufisiensi adrenal itu lama-lama akan bikin Cushing syndrome. Ini karena pemberian terus-menerus dalam dosis besar. Nah, kayak gini nih, orang-orang dengan Cushing syndrome itu khas banget kelihatan ya, pasiennya moon face, terus juga dia itu ada buffalo hump, jadi ada peningkatan dari atau penumpukan lemak gitu ya di depot-depot lemak kayak di leher bagian belakang, ini namanya buffalo hump, dan daerah suprakalvikula dan juga di muka namanya moon face gitu. Sebaliknya, lemak di ekstremitasnya itu akan menghilang gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Jadi kalau misalnya dikasih Dexa kan ada peningkatan gula darah, atau dikasih stat akan ada peningkatan gula darah. Nah, jadi insulinnya itu akan meningkat karena ada hiperglikemi kan gara-gara si kortikosteroid ini. Nah, insulin itu dia punya efek lipogenik dan antilipolitik di jaringan lemak batang tubuh sehingga lemak itu terkumpul di tempat-tempat tersebut. Makanya di kaki tuh enggak gitu loh.
Nah, sedangkan di lemak-lemak yang ada di bawah ini, di ekstremitas bawah, itu dia kurang sensitif terhadap insulin. Makanya ada namanya gangguan distribusi lemak tubuh yang khas, di mana hanya di wajah, hanya di leher itu penumpukan lemaknya. Itu kalau digunakan glukokortikoid atau kortikosteroid dalam dosis besar jangka panjang ya. Nah, ini namanya Cushing syndrome. Nah, berarti sekarang gimana dong cara kita pilih obat anti nyeri yang baik? Ada yang namanya WHO step ladder pattern. Jadi kalau misalnya dia cuma nyeri-nyeri yang ringan ya, berikan saja, jangan diberikan yang non opioid, jangan diberikan yang opioid, masih berikan yang non opioid. Ditambah terapi tambahan. Kalau misalnya nyerinya itu mild to moderate, boleh diberikan opioid yang lemah yang ditambahkan dengan non-opioid atau ditambahkan dengan terapi tambahan. Tapi kalau nyeri yang berat, baru diberikan opioid yang sangat kuat ya. Nah, ini contoh-contoh pilihannya. Jadi nanti bisa kalau yang masih fase itu 1-3/10. Jadi kalau dia nyeri berat itu 10, nah ini masih 1-3, itu pilihannya adalah paracetamol ya atau ibuprofen. Ya, tapi kalau misalnya udah nyerinya tuh udah mulai moderate pain dengan fase-nya itu 4-6 atau dari 10, itu boleh acetaminophen ditambahkan dengan opioid yang lemah tadi. Tapi kalau udah moderate, kalau udah severe pain atau pain yang berat, itu boleh diberikan strong opioid seperti morfin, fentanyl dan lain-lain. Jadi jangan langsung pasiennya sih sebenarnya nyeri ringan langsung aja diberikan yang opioid, nggak boleh ya. Jadi karena harus tahu berapa fase-nya itu visual analog scale dari pasien. Begitu cara pilih obat anti nyeri. Ya. Oke, sekian dari saya. Kira-kira mungkin ada yang mau ditanyakan untuk kuliah ini? Dokter izin bertanya, Ya, silahkan. pengen tanya kalau misalnya ada pasien dia itu setiap kayak pusing sedikit terus minum paracetamol gitu dok, itu bakal ada efek samping kayak Cushing syndrome atau enggak dok? Oh, kalau paracetamol ya. Nah, kalau Cushing syndrome itu hanya untuk efek samping dari kortikosteroid. Ya, yang obat antiinflamasi yang steroid tadi. Kalau dia yang non steroid seperti tadi aspirin, ketorolac, ibuprofen termasuk paracetamol itu enggak bikin Cushing syndrome. Gitu karena obat-obat itu enggak bikin peningkatan kadar gula darah kan. Nah, tapi kalau kortikosteroid dia bikin peningkatan kadar gula darah yang nantinya akan meningkatkan sensitivitas insulin. Nah, di situ perginya. Nah, kalau misalnya dia meningkat gitu kan sensitif insulinnya, maka akhirnya akan ada penimbunan lemak yang nggak rata tadi. Ya, nanti kalau kalian di rumah sakit tuh ya ketemu orang yang Cushing syndrome, khas banget deh bentukannya. Dari jauh aja kalian udah bisa lihat, oh ini orang Cushing syndrome nih. Karena bener-bener kakinya itu nggak kenapa-napa, ya kan, nggak ada pembesaran, sedangkan wajahnya sama lehernya itu tengkuknya itu kayak kayak kalian pernah tahu kerbau kan? Kalian tahu kerbau itu kan ada agak ini kan agak apa ya lehernya itu kan agak tembem gitu ya kan kayak ada isinya gitu ya itu namanya buffalo hump ya. Nah disitulah tempat si insulin itu apa tempat sensitivitas itu meningkat gitu kayak gitu ya. Jadi nggak bikin Cushing syndrome. Tapi kalau kortikosteroid dengan dosis besar jangka panjang, nah itu baru bikin Cushing syndrome ya gitu. Gimana bisa dimengerti? Dimengerti dokter. Ya, oke. Ada yang mau berdiskusi lagi? Izin bertanya dokter. Iya, silahkan. Iya dok, misalnya kalau ada pasien yang demam dok, tapi dia tuh ada gangguan fungsi hatinya gitu dokter. Terus tata laksana pemberian obat yang baik buat pasien itu apa ya dokter selain paracetamol dan Oke. yang lain? Pasiennya gangguan fungsi hatinya ringan atau berat? Nah, jadi gini, pasien-pasien yang mengalami gangguan fungsi hati, selama fungsi hatinya itu gangguannya itu ringan, itu tetap boleh diberikan paracetamol. Ya, tapi kalau misalnya gangguan fungsi hati berat itu yang perlu pengawasan khusus.
gitu ya. Jadi sebenarnya pasien gangguan fungsi hati itu susah, dikasih orange juga nggak bisa, ya kan malah malah makin rusak lain-lainnya nanti kan. Nah, jadi sebenarnya hingga saat ini pilihannya masih paracetamol, tapi dengan dosis tertentu ya. Jadi paracetamol itu ya tidak boleh diberikan di dosis lebih dari 3.000 atau 4.000 miligram per hari. Ya, jadi kalau masih dosis dosis antipiretik itu kan 3 kali 500 ya. Nah, itu masih oke. Sambil dipantau fungsi hatinya seperti itu. Jadi pilihannya masih paracetamol, tapi harus dipantau fungsi hatinya dan harus dosisnya juga harus dipantau seperti itu. Jadi hanya pasien dengan gangguan fungsi hati berat ya. Kalau gangguan fungsi hati ringan nggak apa-apa. Misalnya pasiennya tuh hepatitis A gitu kan ya. Demam kan hepatitis A kan, tapi tetap paracetamol pilihannya. Gitu. Makasih banyak dokter. Iya, sama-sama. Ini sebenarnya ada 79 apa 80 ya mahasiswanya ya? Kok di absen ada 80 ya? 79 dokter, yang satu lagi ada yang ngambil cuti dok. Oh gitu. Ya udah saya coba cek acak aja ya berarti ya. Tadi Zakwan ada Zakwan ya tadi nanya ya Zakwan ya. Eh siapa aja ya? Yang nanya Farhan dokter. Farhan ya. Ada Zakwan ada dok. nggak Zakwan? Oke, yang nanya Farhan. Terus Sufi Salsabila ada nggak? Ada ya. Arjuna Mahendra udah muncul belum Arjuna Mahendra? Ada dok. Ada. Oh, dari tadi kemana aja? Dipanggil-panggil. Dok. Kendala sinyal dok. Oke. Devi Takiah Putri ada? Devi Takiah Putri ada? Ada dokter. Ada, oke. Terus Muhammad Azim Alfaras? Hadir dok. Hadir Muhammad Azim. Oh ya ada. Oke. Aska Sikri Fuadi, Aska. Aska ada, Aska Zikri Fuadi. Ada nggak Aska? Ini cuma 57 yang hadir dari 79. Ya kan? Coba ada Aska Zikri. Oh, Askanya ada, tapi orangnya nggak ada. Oke, nanti suruh Aska kontak saya ya, kira-kira si Askanya kemana. Oke, kalau begitu sudah mendekati maghrib nih, teman-teman, mungkin kita sudahi dulu ya kuliah kita pada sore hari ini ya. Semoga apa yang kita diskusikan itu bisa bermanfaat buat kalian nantinya. Terus juga semoga bisa lulus semua ya ujiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.